Ya. Shalom, damai di hati. Damai di hati. Shalom. Apa kabar hari ini adik-adik? Dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati. Ya, pagi hari ini kita akan kembali beribadah di hari Minggu tanggal 12 September 2021. Bersyukur Tuhan selalu memberkati kehidupan kita semua, dan merinci mengajak kita semua persiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Sambil diundang semuanya bangkit berdiri, bersama-sama kita angkat pujian. Hari ini harinya Tuhan. Kita angkat pujian ini sambil tepuk tangan semuanya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi katakan, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sama-sama katakan, ku cinta keluarga Tuhan. Ya, kita telah memuji Tuhan sambil dengan tepuk tangan, dengan penuh sukacita kita angkat pujian ku cinta keluarga Tuhan. Ya, tetap semangat memuji Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Untuk itu mari kita berikan terbaik juga bagi Tuhan lewat puji-pujian di pagi hari ini. Ku cinta keluarga Tuhan, keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali, mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Satu kali lagi, ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali, mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Adik-adik dan guru-guru sekolah minggu yang ada di rumah, mari kita membuka ibadah kita di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Ibadah Gereja Anak Jemaat Gemi Yarden di pagi hari ini tertabislah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Disilakan duduk kembali adik-adik. Saat ini inci aja kita semua untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita akan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Sebelumnya bersama-sama kita angkat pujian Yesus Sahabatku. Yesus sahabatku, Dia mati bagiku. Besarlah kasih-Nya, sahabat
Yesus Kristus, bahkan guru-guru sekolah minggu yang ada, mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kekal dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sapa di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, di pagi hari ini Bapa kami datang dengan penuh kerendahan hati, kami memohon ampun atas setiap salah dan dosa kami, baik itu dosa kami lakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Dosa menyakiti hati kedua orang tua kami, menyakiti sesama kami, amat terlebih ya Bapa, menyakiti hati-Mu. Untuk itu Bapa, ampuni dan kasihani kami, agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus adalah sumber pengampunan dosa, kami berdoa. Amin. Ya adik-adik bersama guru sekolah minggu yang diberkati Tuhan Yesus, saat ini kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya bersama-sama kita angkat pujian Besar Cinta Yesus. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan, Dia mati tebus dosaku. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan, Dia mati selamatkanku. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menang kalahkan maut. Dia mati namun lihat Dia hidup. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menang kalahkan maut, agar kita hidup kekal selamanya. Besar cinta Yesus. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan, Dia mati tebus dosaku. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan, Dia mati selamatkanku. Tuhan Yesus sungguh hidup. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menang kalahkan maut. Dia mati namun lihat Dia hidup. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menang kalahkan maut, agar kita hidup kekal selamanya. Ya, untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan di pagi hari ini akan disampaikan langsung oleh yang terkasih Inci Penatua Geraldina Dalendi. Kepada Inci disilahkan. Ya, Shalom adik-adik, damai di hati. Ya, puji Tuhan, kita berjumpa lagi di hari Minggu tanggal 12 September 2021. Tentunya semua orang dalam keadaan sehat, kuat, dan diberkati. Kang, adakah saat ini yang sakit? Kalau ada yang sakit, Encik percaya pasti orang disembuhkan. Orang akan menerima anugerah kesehatan, kekuatan yang dari Tuhan. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan baca firman yang terdapat dalam kitab Keluaran pasal 26 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-37. Keluaran pasal 26 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-37. Sebelum kita baca dan dengar firman, kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam surga, di saat ini kami anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menguasai hati pikiran kami, agar kami boleh mengerti dan memahami apa maksud dan kehendak Tuhan lewat firman yang akan kami baca dan renungkan di saat ini. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah siap sedia mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluaran pasalnya yang ke-26 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-37. Dan di saat ini Enci akan baca ayat 1 hingga ayatnya yang ke-3. Dan selanjutnya kita akan ikuti lewat video. Keluaran 26 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-3.
Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul mengenai kemah suci. Kemah suci itu haruslah kau buat dari 10 tenda, dari lenan halus yang dipintal benangnya, dan dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmisi. Dengan adanya kerubnya, buatan ahli tenun, haruslah kau buat semuanya itu. Panjang tiap-tiap tenda haruslah 28 hasta dan lebar tiap-tiap tenda 4 hasta. Segala tenda itu harus sama ukurannya. 5 dari tenda itu haruslah dirangkap menjadi 1, dan yang 5 lagi juga harus dirangkap menjadi 1. Dan untuk selanjutnya ayat 4-37 kita akan ikuti lewat video. Selamat menyaksikan. Saat Musa berada di atas gunung Sinai, Allah memerintahkan Musa dan bangsa Israel untuk mendirikan kemah suci. Kemah suci yang akan dibangun besar sekali ukurannya. Untuk apa ya, kemah suci itu? Ini adalah tempat untuk Allah. Tempat yang dikhususkan untuk Allah. Allah mau menunjukkan kepada bangsa Israel, kalau Dia tinggal di tengah-tengah mereka. Allah dekat dengan umatnya. Dalam kemah itu juga, Allah akan menyampaikan perintah-perintahnya kepada umat Israel. Orang Israel membawa persembahan khusus untuk membangun kemah suci. Mereka memberikan persis seperti yang Allah minta. Ada yang membawa emas, perak, perabotan dan kain-kain bagus, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu saja. Ada orang-orang yang ahli yang ikut membangun kemah suci ini. Mereka bekerja dengan sangat rajin, siang dan malam, dengan teliti. Sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Dan orang Israel tetap memberikan persembahan khusus setiap hari, dengan penuh sukacita. Pembangunan kemah suci itu berjalan sesuai perintah Allah. Ketika kemah suci sudah selesai dibangun, Musa menguduskannya. Musa menghususkannya untuk Allah. Dan Musa memberkati kemah suci itu. Musa juga menuruti perintah Allah. Ia mengangkat Harun dan anak-anaknya menjadi imam atas orang Israel, untuk menolong mereka beribadah kepada Allah. Semua berjalan sesuai perintah Tuhan. Ketika siang, ada awan yang menyelimuti kemah itu. Ketika malam, ada api yang menyelimuti kemah itu. Itu merupakan tanda kehadiran Tuhan. Ketika awan masih berada di atas kemah suci, artinya orang Israel harus tinggal di daerah tersebut. Dan kalau awan itu pergi, artinya mereka harus berpindah lagi. Umat Israel taat kepada perintah Tuhan. Dan Tuhan sangat mengasihi mereka semua. Kalau sekarang kita tidak beribadah kepada Tuhan di kemah suci, tetapi kita dapat langsung datang kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus telah disalibkan, maka Ia telah membuat jalan yang baru, maka sekarang kamu dapat masuk dan menjadi anak Tuhan. Kamu dapat beribadah di gereja atau ibadah sekolah minggu. Sebagai anaknya kamu bisa bebas memuji dan berbicara kepadanya dalam doa kapan saja.
Adik-adik yang diberkati Tuhan, shalom. Damai di hati. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati. Ya, kita di minggu ini ada di bawah tema Aku Cinta Rumah Tuhan. Nah, adik-adik, kalau di kehidupan sehari-hari, orang kenal itu rumah Tuhan dengan sebutan apa, Kote? Gereja. Ada bilang begini, kita mau pergi di gereja, kita mau pergi datang di rumah Tuhan, Kang. Orang punya satu persepsi bahwa gereja itu adalah rumah Tuhan, karena di gereja itu tempat yang kudus, tempat yang suci. Ya, karena orang percaya bahwa Tuhan tinggal di tempat yang seperti itu, Kang. Kudus, suci, yang nyaman, Kang. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, di pagi hari ini orang semua sudah baca, bahkan sudah menyaksikan video tentang kemah suci. Kalau orang mulia atau orang baca, bukan main, Kang, itu syarat-syarat untuk yang diberikan untuk membuat kemah suci. Apa itu kemah suci? Ada yang tahu? Nah, kemah suci itu adalah tempat untuk manusia boleh bercakap dengan Tuhan. Marni boleh secara langsung, ada DP perantara yang disebut dengan DP nama itu adalah imam. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, karena dosa manusia, sehingga hubungan manusia dengan Allah itu ada jarak, terputus, Kang. Nah, karena dosa, sehingga membuat manusia sulit untuk bercakap-cakap dengan Tuhan. Nah, ada orang-orang tertentu yang dipakai oleh Tuhan menjadi penyambung lidah. Nah, sama di Encik bilang tadi, DP nama adalah imam. Allah memberi secara detail tempat kudus yang harus mereka buat lengkap dengan perabotnya. Allah yang kudus tidak bisa berdiam di sembarang tempat. Sampai saat ini pun Allah tetap meminta tempat kudus untuk Allah berdiam di tengah-tengah umatnya. Nah, kalau waktu itu tempat untuk bercakap dengan Tuhan yang disebut sebagai kemah suci, ketika ada pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, membuat hubungan Allah dengan manusia kembali utuh. Kang, kalau lagu bilang Yesus hanya sejauh apa? Yesus hanya sejauh doa. Kapan saja torang mau perlu itu Tuhan, torang tinggal lipat tangan, tutup mata. Kapan saja, nyandak tunggu nanti hari Minggu mau datang berdoa di gereja. Kapan saja torang butuh, kapan saja torang rindu untuk bercakap-cakap dengan Tuhan. Dia setia untuk selalu mendengarkan, bahkan dia pasti akan menjawab setiap pergumulan kita. Tuh, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana kita semua menjadi pribadi-pribadi yang mencintai rumah Tuhan. Tentunya ketika kita mencintai rumah Tuhan, orang suka Tuhan diam di dalam rumah Tuhan, toh orang suka Tuhan diam di tempat yang nyaman. Orang
Memang suka Tuhan diam buat orang hati. Makanya supaya Tuhan diam buat orang hati, orang harus menjadikan hati kita hati yang bersih, toh? Hati yang tidak ada akar pahit, hati yang tidak menyimpan dendam, sehingga Tuhan boleh nyaman diam buat orang hati. Saat hati kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus yang dari Tuhan, maka kehidupan kita lebih berarti dan lebih diberkati. Perlu lagi torang memberkati orang-orang yang di sekitar kita. Bagaimana kita menjadikan diri kita, terlebih hati kita, menjadi rumah Tuhan yang membuat kehidupan kita, bahkan orang-orang di sekitar kita nyaman. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan di saat ini mengajarkan orang semua untuk menghargai setiap detail ciptaan Tuhan lewat orang pribadi masing-masing. Orang bersyukur dengan keadaan tubuh yang sehat kuat di masa pandemi ini, meskipun masih dalam masa PPKM Kang ini, torang semua sehat-sehat, torang semua diberkati, bukan karena torang kekuatan, tetapi itu adalah karena kemurahan Tuhan. Tuhan titip pesan satu, jadikan hati ini sebagai tempat tinggalnya Tuhan, supaya kehidupan kita dipakai lebih luar biasa lagi untuk menjadi saksi, bahkan untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita semua hari ini, besok, bahkan selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan untuk meresponi pembacaan dan perenungan firman Tuhan pagi hari ini, kembali kita akan memuji Tuhan. Kita angkat pujian yang mengatakan satu kali Allah berfirman. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang ku dengar. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang ku dengar. Bahwa kuasa dari Allah asalnya, daripadanya juga kasih setia. Bahwa kuasa dari Allah asalnya, daripadanya juga kasih setia. Percayalah kepadanya setiap waktu, curahkan isi hatimu kepadanya, karena Allah itu tempat perlindungan kita. Karena Allah itu tempat perlindungan kita. Karena Allah itu tempat perlindungan kita. Ya, kita beri kemuliaan ke Tuhan Yesus. Saat ini sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Mari kita persiapkan persembahan kita di tangan kita sambil kita memberi. Kita angkat pujian bersama-sama yang mengatakan, sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala
Ya, saat ini kita akan berdoa syafaat dan doa kembali akan dipimpin oleh yang terkasih Penatua Geradina Dalendi. Kepada Inci Penatua disilahkan. Ya, adik-adik yang diberkati Tuhan, kita telah memberi persembahan dan saat ini kita masuk dalam doa umum, doa syafaat. Untuk itu mari kita satu dalam doa kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, kami sangat bersyukur ketika di pagi hari ini kami telah membaca dan merenungkan firman. Kami percaya Tuhan, kami semua sudah diberkati oleh firman-Mu. Biarlah kiranya firman yang telah kami baca renungkan di saat ini boleh menjadi suluh dan pedoman ketika kami melangkah di hari-hari kehidupan yang masih Engkau anugerahkan untuk kami nikmati bersama-sama dengan keluarga kami. Kami bersyukur juga Tuhan, di pagi yang indah ini kami telah memberi persembahan. Diberkati persembahan kami ini agar boleh terpakai baik untuk pelayanan kasih-Mu di muka bumi ini, terlebih untuk pelayanan anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemem Yarden. Berdoa kami Bapa di surga untuk kehidupan anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemem Yarden Singkil Kampung Islam kolom 1 sampai kolom 22. Kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu bahkan guru sekolah minggu yang bersyukur untuk ketambahan usia setahun. Biarlah kiranya berkat sukacita, damai sejahtera, umur panjang menjadi bagian dari anak-anak bahkan guru-guru sekolah minggu yang bersyukur atas ketambahan usia. Ketika pun ada anak-anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu yang ada dalam keadaan sakit, Tuhan Engkau jamah anak-anak bahkan guru-guru sekolah minggu yang sakit. Berkati setiap makanan yang mereka konsumsi, obat-obatan yang mereka konsumsi, agar mereka boleh beroleh kesembuhan yang hanya berasal daripada-Mu, yang pada akhirnya kerinduan yang sama untuk sembuh boleh menjadi bagian dari anak-anak bahkan guru sekolah minggu yang ada. Kami berdoa Tuhan untuk Komisi Pelayanan Anak Gemem Yarden Singkil Kampung Islam, setiap pribadi guru-guru sekolah minggu yang telah Engkau pilih, Engkau pakai, Engkau percayakan tugas dan tanggung jawab pelayanan ini. Biarlah Engkau pakai kami lebih luar biasa lagi dalam pelayanan ini, agar lebih banyak lagi anak-anak sekolah minggu yang diberkati, untuk memberkati setiap orang yang ada di sekitar kami bahkan di sekitar anak-anak sekolah minggu yang ada. Biarlah kiranya hikmat yang hanya berasal daripada-Mu menjadi bagian kami semua sebagai guru-guru sekolah minggu, agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab pelayanan ini dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa kami Tuhan, ini syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, ampuni kami akan kesalahan kami, seperti Kami mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik dan guru-guru sekolah yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saat ini kita akan menutup ibadah kita di pagi hari ini. Untuk itu, Inci undang semuanya bangkit berdiri. Bersama-sama kita angkat satu buah pujian yang mengatakan jalan serta Yesus. Serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Dan juga guru-guru sekolah minggu yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saatnya kita akan menerima berkat. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, sungguh luar biasa penyertaan-Mu dalam ibadah gereja anak pagi hari ini, sehingga ibadah ini boleh selesai dengan baik.
Biarlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang asalnya daripada Tuhan kita Yesus Kristus tinggal menyertai, bahkan juga memberkati kehidupan semua anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, bahkan juga orang tua yang sudah beribadah di pagi hari ini, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Ya, ibadah kita telah selesai, disilakan duduk kembali. Dan terima kasih buat adik-adik bersama guru-guru juga orang tua yang sudah boleh beribadah di rumah masing-masing. Terima kasih juga untuk guru-guru sekolah minggu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan di Hidup Gereja pagi hari ini. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua dan kita akan berjumpa kembali pada minggu depan di ibadah gereja anak seperti saat ini. Dan sebagai informasi pelayanan untuk ibadah guru sekolah minggu pada hari Jumat nanti bertempat di Jemaat Kolom 15 dan yang melayani yaitu guru sekolah minggu dari Jemaat Kolom 14. Dengan penuh kerendahan hati kami mengundang teman-teman guru sekolah minggu yang mendengarkan suara kami lewat video ini untuk dapat menghadiri ibadah guru sekolah minggu pada hari Jumat nanti. Tiada kesan tanpa kehadiranmu. Sekali lagi banyak terima kasih untuk orang semua yang sudah beribadah di pagi hari ini. Semakin semangat di dalam Tuhan dan ingat selalu menjaga kesehatan, ingat protokol kesehatan, pakai masker, rajin cuci tangan, jaga jarak, dan Tuhan pasti memberkati orang semua. Amin. Shalom. Damai di hati.